kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak, ibu, bapak akan bersama dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau ABRI masuk desa, tapi jikalau maksiat terkuntal masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Jadi paling positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tua. Orang tua itu cucu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia, karena tidak ada peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua, tauhid berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini adalah doanya dikabul Allah, dan khususnya juga dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dari model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau tidak mau melakukan kejahatan jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh kucing, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu
dalam bahasa yang ringan, nah, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rockit dan Atif. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita paling saja komputer tidak dapat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak ilmu memenuhi tugas kita, tanpa diikuti oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan wa khairun, wa in syarran wa syarrun. Jikalau baik, baik balasan. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri.